Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan UTS dari mata kuliah Basis Data dosen pengampu Pak Fauzi Eskom MN. Tidak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke slide berikutnya. Pertanyaan pertamanya adalah apa manfaat penerapan basis data? Jelaskan dan beri contoh. Manfaat penerapan basis data adalah yang pertama adalah pengolahan data yang efisien. Pengolahan data efisien maksudnya menyimpan, mengupdate, dan mengambil data dengan mudah. Yang kedua, integritas data, yaitu menjaga konsistensi dan akurasi data. Yang ketiga adalah akses data yang terkendali. Akses data yang terkendali maksudnya mengatur siapa yang dapat mengakses dan memodifikasi data. Contohnya seperti sistem akademik sekolah, basis data digunakan untuk menyimpan informasi siswa, nilai, dan jadwal pelajaran sehingga memudahkan pengelolaan data siswa dan proses administrasi sekolah. Pertanyaan selanjutnya adalah apa saja komponen basis data? Jelaskan beserta fungsinya. Komponen basis data terdiri dari yang pertama adalah data. Data adalah informasi yang disimpan dalam basis data seperti teks, angka, atau gambar. Yang kedua adalah DBMS atau Database Management System, yaitu perangkat lunak yang mengelola basis data seperti MySQL, PostgreSQL, atau Oracle. Yang ketiga adalah tabel atau relasi, yaitu struktur penyimpanan data dalam bentuk baris dan kolom yang digunakan untuk mengorganisir data. Yang keempat adalah file dan kolom, bagian dari tabel yang menyimpan jenis data tertentu seperti nama atau tanggal lahir. Yang kelima adalah record atau baris, yaitu kumpulan data yang terkait dalam satu baris tabel yang mewakili satu entitas atau objek. Yang keenam adalah query. Query yaitu perintah untuk mengambil, mengidentifikasi, atau menghapus data dalam basis data. Yang ketujuh adalah index, yaitu struktur data yang mempercepat pencarian data dalam tabel. Fungsinya adalah untuk mengelola penyimpanan dan mengambil data dengan efisien dan efektif dalam basis data. Untuk nomor 3 saya akan menjelaskannya dengan sangat panjang karena diminta untuk dijelaskan secara detail, yaitu pertanyaannya berbunyi jelaskan secara detail Entity Relationship Model. Entity Relationship Model atau ERM adalah model konseptual yang digunakan untuk menggambarkan struktur basis data dengan cara mengidentifikasi entitas atau objek dan hubungan antara entitas tersebut. ERM membantu dalam perancangan basis data dengan memvisualisasikan data terkait satu sama lain. Komponen utama ERM yaitu satu, entitas. Entitas adalah objek atau konsep yang memiliki keberadaan independen dalam sistem yang dimodelkan seperti siswa, dosen, atau mata kuliah. Entitas biasanya digambarkan sebagai persegi panjang dalam diagram ERD. Yang kedua adalah atribut. Atribut adalah properti karakteristik dari entitas seperti name untuk entitas siswa atau NIP untuk entitas dosen. Atribut menentukan jenis data yang disimpan tentang entitas. Yang ketiga adalah relationship. Relationship adalah relasi menggambarkan bagaimana entitas-entitas ini terkait satu sama lain, seperti siswa mengikuti mata kuliah. Relasi digambarkan sebagai garis yang menghubungkan entitas dalam diagram ER dengan simbol di ujung garis yang menunjukkan jenis relasi, satu banyak, dan banyak-banyak. Jenis relasi satu atau satu, one to one. Setiap entitas dalam himpunan A berrelasi dengan maksimal satu
tetapi setiap entitas dalam B hanya berrelasi dengan satu entitas dalam A. Contohnya, satu dosen dapat mengampu banyak mata kuliah, tetapi setiap mata kuliah hanya diajar oleh satu dosen. Yang ketiga, banyak-banyak atau many to many. Setiap entitas dalam himpunan A dapat berrelasi dengan banyak entitas dalam himpunan B dan sebaliknya. Contohnya, siswa dapat mengikuti banyak mata kuliah dan setiap mata kuliah diikuti oleh banyak siswa. Kardinalitas dan partisipasi. Kardinalitas yaitu menggambarkan jumlah entitas yang terlibat dalam suatu relasi atau satu atau banyak. Partisipasi adalah menentukan apakah keikutsertaan entitas dalam relasi bersifat wajib atau personal. Manfaat ERM: membantu dalam perancangan basis data yang efisien dan efektif, memvisualisasikan struktur dalam data dan hubungan antara entitas yang jelas, memudahkan komunikasi antara pengembang sistem dan pemangku kepentingan. Dengan menggunakan ERM, perancang basis data dapat membuat model yang akurat dan sesuai dengan kebutuhan ERM atau kebutuhan sistem, sehingga menghasilkan basis data yang terstruktur dan optimal. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya, yaitu pertanyaan keempat yang berbunyi, jelaskan tahapan-tahapan dalam pembuatan entity relationship diagram. Berikut ini adalah tahapan-tahapan pembuatan entity relationship diagram atau ERD. Yang pertama adalah identifikasi entitas. Seperti tentukan objek atau konsep yang akan menjadi entitas dalam sistem seperti siswa, dosen, atau mata kuliah. Yang kedua adalah identifikasi atribut. Tentukan atribut-atribut yang relevan untuk setiap entitas seperti name atau untuk siswa atau NIP untuk dosen. Yang ketiga, identifikasi relasi. Tentukan bagaimana entitas-entitas terkait satu sama lain seperti siswa mengikuti mata kuliah atau dosen mengampu mata kuliah. Yang keempat adalah menentukan kardinalitas, seperti tentukan jenis relasi antar entitas. Yang kelima, menentukan partisipasi. Tentukan apakah partisipasi entitas dalam relasi bersifat total atau wajib atau parsial atau opsional. Yang keenam adalah menggambar ERD. Gunakan simbol-simbol ERD untuk menggambar entitas atau atribut dan relasi dalam diagram. Entitas digambarkan sebagai persegi panjang, atribut sebagai oval, dan relasi sebagai garis yang menghubungkan entitas. Yang ketujuh adalah validasi atau revisi. Periksa kembali ERD untuk memastikan bahwa semua entitas, atribut, dan relasi telah terwakili dengan benar. Lakukan revisi jika diperlukan untuk memastikan keakuratan dan kelengkapan ERD. Dengan mengikuti tahapan-tahapan ini, Anda dapat membuat ERD yang efektif dan akurat untuk memodelkan struktur basis data. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga video ini membantu Anda memahami sistem basis data dengan lebih baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.